Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah dimanapun berada menyaksikan tayangan ini. Selamat pagi, selamat menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Pastikan saat kita datang kepada Tuhan, kita beroleh sukacita. Apapun persoalan kita tinggalkan dulu, karena kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Amin. Pagi hari ini semua diberi kesehatan, semua diberi kekuatan yang baru. Itu sebabnya kita harus bersyukur pada Tuhan, karena Dia begitu baik bagi kita. Amin. Amin Tuhan. Saat pagi hari ini kami mau datang kepadamu, kami mau menyembahmu Tuhan. Kami meninggikan Engkau karena Engkau Allah yang sangat baik. Engkau sungguh-sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Itu sebabnya kami mau memujimu, kami mau menyembahmu lebih lagi Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Engkau tetap hadir di tempat ini. Engkau tetap hadir dalam kehidupan kami. Engkau tetap hadir dalam keluarga kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu.
kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Itu sebabnya kami mau terus mengagungkan Engkau, kami mau terus meninggikan Engkau Tuhan. Seberapa kami layak di hadapan-Mu, Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Engkau yang membuat kami tetap boleh mendapatkan satu tempat istimewa di hati-Mu Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini izinkan kami terus memuji Engkau dengan segala kekuatan kami, dengan segenap hati kami. Terima kasih banyak Tuhan. Biar berkat-berkat-Mu terus tercurah bagi setiap kami, karena kami percaya Engkau Allah Jehovah Rafa, Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Adonai Tuhan. Terima kasih banyak untuk setiap berkat-berkat-Mu pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap kesempatan bagi kami untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan, untuk kami boleh menikmati kasih karunia-Mu lagi Tuhan. Kami ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur dan kami terus bersuka cita menari melompat bagi Engkau. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap meninggikan Engkau. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi sekali lagi. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini pastikan kita mulai sukacita yang dari Tuhan, amin. Tunjukkan dari wajah-wajah yang bersukacita. Mungkin pakai masker nggak kelihatan, tapi mata nggak bisa bohong. Kalau hati kita bersukacita, terpancar dari mata kita, amin. Amin, haleluya. Sungguh alangkah baiknya. Amin. Kami terus melompat dari Tuhan, Yesus. Alangkah baiknya, sungguh alangkah
Ibu lelah, tapi kalau Bapak Ibu masih mau berdiri, tetap berdiri, kita mau puji Tuhan. Hari ini kita mau terus menyembah Tuhan. Gak apa-apa kalau mau duduk-duduk aja, tapi kalau mau berdiri, mari berdiri bersama dengan kami. Musim boleh berganti, tapi cinta Tuhan gak pernah berganti, amin. Percaya bahwa cinta Tuhan gak pernah berubah setiap waktu. Kita bisa berubah, manusia boleh berubah, bahkan orang-orang di kanan kiri kita, di sekeliling kita, orang-orang terkasih kita berubah. Tapi Tuhan Yesus gak pernah berubah. Cintanya Tuhan pun gak pernah berubah. Bagi hari ini Tuhan
janji firman-Mu bahwa Kau akan pelihara kami. Burung di udara saja Kau pelihara, bagaimana kami dengan orang-orang yang istimewa, orang-orang yang Kau pilih Tuhan, orang-orang yang Kau tempatkan dalam hati-Mu secara pribadi. Terima kasih banyak Tuhan, kami percaya Engkau yang menjaga kami, Engkau yang pelihara kami, Engkau yang membuat kami tetap ada dalam hadirat-Mu, tetap ada dalam dekapan-Mu Tuhan. Engkau menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih banyak. Kami akan terima kebenaran firman Allah, biar firman-Mu itu boleh tertanam dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, membuat kami Tuhan tetap kuat di dalam Engkau, dalam kebenaran firman-Mu. Sekali lagi kami siapkan tanah hati kami yang paling baik untuk kami terima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Semua sehat? Puji Tuhan. Siapa yang sampai saat ini masih merasakan pertolongan Tuhan, yang merasakan perlindungan, ya puji Tuhan, amin. Tuhan menjaga. Ujian tadi begitu menyentuh hati saya ya, bahwa Tuhan yang senantiasa menjaga kita. Kalau kita sehat pagi hari ini, itu juga merupakan satu harta yang indah ya, sehingga kita masih bisa menikmati kehidupan di dunia ini gitu ya. Tetapi biarlah kehidupan di dalam dunia ini pun boleh kita nikmati dengan penuh ucapan syukur ya. Walaupun segala kesulitan kehidupan akan ada terus di dalam kehidupan kita, tetapi seperti pujian tadi ya, bahwa janji Tuhan tuh nggak pernah berkesudahannya. Dia selalu menolong kita, dikatakan Dia yang selalu menjaga dan melindungi kita. Saudara, apakah saudara pernah menyesali keputusan yang saudara ambil? Pernah nggak di dalam kehidupan ini nih ya? Saudara udah mengambil satu keputusan apa aja itu? Pernah nggak saudara dibuat menyesal? Aduh, saya nyesel nih ngambil keputusan ini. Kadang manusia seperti itu ya. Nyesalnya kemudian gitu ya. Nah ini juga terjadi kepada bangsa Israel. Ya, saya cuma baca ayat pembuka ya. Kita mau baca dulu dalam Bilangan 11 ayat 4 sampai 6. Di sini dikatakan, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Saudara, bangsa Israel, kita tahu ketika keluar dari Mesir ini banyak halangan ya di dalam perjalanan. Tetapi kalau kita baca perjalanan Israel itu sebetulnya Tuhan kan melindungi ya, 40 tahun di padang pasir itu Tuhan melindungi. Tetapi karena dikatakan ada orang-orang bajingan, berarti kita tidak bisa mencegah ya. Kadang-kadang di dalam kehidupan ini ada orang-orang yang mempengaruhi melalui kata-katanya yang negatif. Mungkin ada juga yang nggak secara sadar mengingatkan kita untuk akan masa lalu, sehingga kita tiba-tiba teringat, aduh menyesali ya. Bangsa Israel ini begitu terpengaruh dengan kata-kata yang disebut orang-orang bajingan, mereka jadi teringat akan mereka lagi di Mesir gitu. Aduh enakan di Mesir nih, seolah-olah bangsa Israel ini menyesali keputusan mereka untuk keluar dari Mesir ya. Tema saat ini yang saya mau sampaikan adalah jangan menoleh ke belakang, don't look back ya. Sangat manusiawi ketika kita suka mengenang kejadian masa lalu. Memori sih nggak apa-apa ya untuk dikenang, tetapi maksudnya bukan seperti itu tema ayat firman ini. Kalau kita dikatakan menghadapi penyesalan yang tiada akhir sehingga itu mengambil sukacita, itu akan sangat berbahaya saudara ya. Ada istilah pengalaman buruk di masa lalu menjadi pelajaran berharga. Pengalaman yang baik memacu kita untuk lebih baik lagi. Kalau ini nggak apa-apa ya saudara. Tetapi yang kita bahas saat ini adalah jangan menoleh ke belakang. Seperti apa? Kenapa sih nggak boleh menoleh ke belakang? Kita akan baca di dalam Kejadian 19 ayat 17. Kejadian 19 ayat 17 berbunyi demikian. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah
selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya kau jangan mati lenyap. Saudara tahu ini peristiwa apa? Sodom dan Gomora. Ya, kita baca lagi ayat yang ke-26-nya, Kejadian 19 ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Saya nggak usah cerita dari awal ya, saudara tahu tentang peristiwa Sodom dan Gomora. Ini malaikat Tuhan berkata kepada waktu Lot suruh keluar dari Sodom dan Gomora, dikatakan jangan menoleh ke belakangnya, gitu ya, tapi harus lari terus ke pegunungan dikatakan, supaya kamu tidak mati, gitu ya. Tapi saudara, yang dilakukan istri Lot justru kebalikannya, dia menoleh ke belakang. Kenapa nggak boleh sampai menoleh ke belakang? Yang pertama, itu bisa menghambat langkah kita, saudara. Bisa menghambat langkah kita. Kita baca di dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita nggak boleh menoleh ke belakang, karena itu bisa menghambat langkah kita. Kalau kita lagi berjalan ke depan atau berlari dikatakan, kita sambil menoleh ke belakang, nggak mungkin itu bisa kita lakukan sekaligus. Tentunya kita akan tersandung gitu ya, karena pandangan kita tidak lagi ke depan. Kemudian yang kedua, akan kehilangan anugerah keselamatan. Kok bisa? Kita baca di dalam Lukas 9 ayat 62. Lukas 9 ayat 62 berbunyi demikian. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Dia akan kehilangan anugerah keselamatan. Ya, kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa mengubah masa depan. Yang udah lewat, ya udah. Kita nggak bisa sesali, saudara. Ada yang di sini pernah menyesali nggak usah ngambil keputusan. Nah, ada yang pernah menyesali bahwa saya harus lahir dari sebuah keluarga yang seperti apa gitu ya, misalnya pernah ada yang menyesali seperti itu. Tetapi orang-orang yang semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, lama-kelamaan hatinya akan dipulihkan dan dia bisa mengalami perubahan. Nanti saya akan bahas bagaimana caranya supaya saudara tidak menoleh ke belakang. Ya. Ada sebuah quote dari Maria Robinson berbunyi demikian. Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending. Ya, nanti yang notulen saya kasih ya. Takutnya nggak bisa nanti main. Nah, dikatakan gini, istri Lot bukan hanya sekedar menoleh ke belakang, tetapi menoleh di sini artinya mengamati dengan seksama dan penuh perhatian. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah nabat, ya. Istri Lot tidak terima atau terpaksa harus meninggalkan kotanya karena hatinya berpaut kepada hartanya yang ditinggalkan. Mereka pergi dari Sodom dan Gomora tidak bisa membawa apa-apa, mungkin hanya pakaian gitu ya, sedikit uang mungkin seperti itu. Tetapi istri Lot berpaut hatinya pada harta yang ditinggalkan sehingga dia menoleh ke belakang. Padahal ada larangan ya kan, jangan menoleh ke belakang. Tetapi istri Lot ini melakukan. Terbukti ya firman Tuhan, ada yang mengatakan di mana belakangmu berada, di situ hatimu berada, gitu ya. Kadang-kadang kita sebagai manusia, mana yang lebih kita utamakan, Tuhan atau harta kita? Ya. Saya bisa membayangkan waktu itu ketika Lot dan keluarganya lari, kan Lot sama dua anaknya dan istrinya lari. Pokoknya jangan noleh ke belakang gitu. Bagaimana perasaan Lot? Ketika Sodom dan Gomora terdengar dihancurkan di belakang, mereka harus lari secepatnya menuju tempat yang mereka harus tuju. Tapi istrinya kan noleh ke belakang, itu Lot kan nggak boleh noleh ke belakang. Mereka lari aja sama anak-anaknya. Pasti ada perasaan sedih. Aduh, punya perasaan nih, istri aku ketinggalan nih gitu ya. Tetapi nggak ada yang bisa disesali itu ya. Istri Lot akhirnya menoleh ke belakang. Kita masuk dalam inti firman Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita tidak tergoda untuk menoleh ke belakang? Yang pertama adalah mengucap syukur. Kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18.
1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan mengatakan mengucap syukur dalam segala hal, saudara. Ya, berulang kali hamba-hamba Tuhan juga termasuk saya saling mengatakan mengucap syukur ketika dalam keadaan baik itu sangat mudah, saudara. Tetapi di sini firman Tuhan katakan tidak hanya dalam keadaan baik, tetapi dalam segala hal harus mengucap syukur. Tetapi mengucap syukurnya tidak seperti orang Farisi. Ya, saya membandingkan dengan perkataan orang Farisi di dalam Lukas 18 ayat yang ke-11. Di sini orang Farisi berkata demikian. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Mengucap syukurnya bukan seperti itu, saudara. Mungkin kita juga suka ya dalam berdoa, "Aduh, aku mengucap syukur nih Tuhan, karena saat ini Tuhan masih pelihara, masih banyak orang lain yang susah." Mungkin kita maksudnya bukan seperti itu. Tetapi orang Farisi ini berkata dengan merendahkan orang lain kan, mengucap syukur, nggak seperti pemungut cukai ini katanya ada di sebelahnya gitu ya. Mengucap syukurnya bukan seperti itu. Mengucap syukur adalah tanda terima kasih kita kepada Tuhan sekalipun dalam keadaan yang tidak baik. Ada saat ini yang sedang dalam keadaan tidak baik, banyak hal ya keadaan tidak baik, masalah dalam rumah tangga, pekerjaan, ataupun hal-hal yang lain, sakit penyakit. Tetapi Tuhan ajarkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Orang yang tidak bisa mengucap syukur sesungguhnya dikatakan orang yang sombong dan tidak tahu berterima kasih. Jadi kita mau belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Bangsa Israel ketika tadi dipengaruhi oleh orang-orang bajingan, mereka bersungut-sungut. Ya, itu juga hal yang manusiawi. Kita juga harus akui ya, kadang-kadang kita menghadapi persoalan, kita juga sering ngomel, bersungut-sungut gitu. Tetapi kita harus dikatakan ganti itu dengan ucapan syukur ya, katakan. Mengucap syukur artinya bukan mensyukuri Tuhan, aku mengucap syukur aku nggak punya uang, bukan seperti itu. Tapi mengucap syukurnya seperti ini ya, atas pemeliharaan Tuhan, banyak yang hal kita patut kita syukuri atas kebaikan Tuhan. Walaupun keadaan saudara dikatakan tidak baik. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus yang dikatakan senantiasa mengucap syukur. Ingat kejadian ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dia mengambil roti dan ikan yang hanya terbatas. Ya, tetapi dia dikatakan mengangkat roti itu, ikan itu dan mengucap syukur dikatakan. Dan akhirnya cukup memberi makan 5.000 orang, bukan 5 orang ya, 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul. Tuhan akan menyediakan kelimpahan ketika kita bisa mengucap syukur di dalam kekurangan, di dalam penderitaan, di dalam masalah kita. Ya, kita mau terus belajar untuk mengucap syukur. Istilah pun menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah sediakan, padahal Tuhan melalui malaikatnya katakan lari ke pegunungan. Akhirnya kan Lot juga tawar-menawar sama Tuhan. Lari ke situ aja, ke Zoar katanya, gitu. Dipenuhi sama Tuhan. Berarti kan Tuhan sudah menjadikan keselamatan, kamu akan selamat gitu. Tetapi Isidro tidak percaya itu dan dia menoleh ke belakang. Tidak ada pengucapan syukur, saudara ya. Hati-hati. Jadi yang pertama, bagaimana agar kita tidak tergoda untuk menoleh ke belakang. Ketika mulai ingat-ingat yang mempengaruhi saudara, mengambil sukacita, saudara buruan mengucap syukur. Ya, ingatnya kebaikan Tuhan sehingga saudara bisa mengucap syukur. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fokus kepada Tuhan Yesus. Kita baca lagi dalam Filipi 3 tadi. Filipi 3 ayat yang ke-13 dan 14. Saya akan bacakan kembali. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus fokusnya kepada Tuhan. Ya, di dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2, karena kita mempunyai banyak saksi,
bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib dan disukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi yang kedua adalah fokus kepada Allah. Dengan tertuju kepada Yesus, kita akan dapat berjalan maju, karena Yesus tuh gak pernah ada di belakang kita, Dia ada di depan kita, saudara. Bahkan menyertai kita waktu kita udah gak sanggup, Dia menuntun kita, menggendong kita, gitu ya. Kita harus, pandangan kita tertuju kepada Tuhan Yesus, jangan kepada permasalahan hidup. Ketika saudara mulai memandang permasalahan, wah khawatir, itu pandang kepada Tuhan Yesus, ya. Tadi dengan mengucap syukur, pandang kepada Tuhan Yesus dengan cara seperti apa? Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-15, di sini dikatakan, Mazmur 119 ayat 15, aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-ngamati jalan-jalanmu. Saudara, ada yang bisa kita lakukan setiap hari, dikatakan merenungkan titahmu, merenungkan firman Tuhan. Mengamati di sini juga sama dengan kata nabat tadi. Kalau istrinya Lot, bedanya menoleh ke belakang, dia amati, ya, aduh sayang nih, harta aku habis nih, aduh pakaianku yang indah, aduh uangku nih habis, gitu ya, seperti itu. Tetapi ini lain lagi, mengamati jalan-jalanmu. Ada kesukaan ketika kita merenungkan firman Tuhan. Ketika kita baca firman Tuhan, kita merenungkan what would Jesus do. Ketika kita memposisikan apa yang Yesus lakukan ketika Dia ada di posisimu, gitu ya. Mengamati di sini tadi dikatakan sama dengan nabat. Jadi merenungkan, oh Tuhan Yesus melakukan ini, bacanya lewat firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Di dalam Mazmur 26 ayat 3, Mazmur 26 ayat 3 di sini berbunyi, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran. Biar kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, berarti mata kita ini sedang tertuju kepada Tuhan Yesus. Mungkin tadi ada pertanyaan, gimana pandang Tuhan Yesus nih, ya, gitu. Ya, hidup dalam kebenaran berarti mata kita sedang tertuju kepada Tuhan Yesus. Ya. Terus di dalam Mazmur 119 ayat 123, mataku sangat merindukan keselamatan daripadamu dan merindukan janjimu yang adil. Biarlah dalam kehidupan kita bukan hanya kita merindukan untuk jadi orang kaya, merindukan untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Semua pengen sehat, semua pengen banyak uang mungkin. Tetapi hal yang paling utama dikatakan merindukan keselamatan yang Tuhan sudah sediakan supaya nggak hilang keselamatan itu dalam kehidupan kita. Ya, fokus terhadap keselamatan yang Tuhan sediakan. Ya, kalau nggak fokus, akhirnya sia-sia seperti istri Lot ini. Jangan memandang rendah anugerah dan kemurahan Tuhan yang sudah diberikan. Tuhan sudah berikan keselamatan. Ya, tetapi istri Lot memandang rendah. Kan udah dibilangin sama Tuhan, kamu akan selamat gitu. Tetapi memandang rendah. Ini ada hubungannya dengan ketaatan, saudara. Kadang manusia berpikir, nggak apa-apa deh, tidak taat sedikit, menoleh sedikit saja, nggak apa-apa, gitu ya. Tiang garam menjadi monumen ketidaktaatan yang harus dibayar mahal. Ya, itu ada, saudara. Terbukti bahwa istri Lot ini benar-benar menjadi tiang garam dan tidak ada gunanya, saudara. Ya, ini monumen ketidaktaatan yang harus dibayar mahal. Hati bisa menjadi keras dan mati rasa seperti tiang garam karena kebiasaan dosa dan ketidaktaatan pada firman Tuhan. Jadi hati-hati, saudara. Jangan, nggak apa-apa deh dikit-dikit tidak taat, nggak apa-apa deh dikit-dikit menoleh ke belakang, karena itu bisa membuat hati kita menjadi keras dikatakan dan mati rasa. Kalau orang mati rasa, dia nggak diperingatin juga nggak akan bisa, gitu ya, karena dia punya kebenaran diri sendiri. Dia akan menolak firman Tuhan karena hatinya sudah keras, dan itu berbahaya buat kehidupan anak-anak Tuhan khususnya. Ya, jangan jadi orang percaya yang ketinggalan. Istri Lot percaya pada Tuhan, tapi dia ketinggalan dan tidak mendapat apa-apa. Jangan kita mengasihi dunia, karena ketika kita menoleh ke belakang tadi akan tertinggal.
Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya, mengasihi dunia ini berarti menomorduakan Tuhan. Udah pasti, ya. Lebih mementingkan hal-hal perkara jasmani dibandingkan perkara rohani. Dia cuekin perkara rohaninya, padahal itu akan menuntun dia kepada anugerah keselamatan yang sebenarnya, gitu ya. Jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kalau mau selamat, cukup fokus kepada Tuhan. Kadang-kadang kan ada yang membandingkan dirinya dengan orang lain, tapi yang jelek gitu, itu kan bahaya ya. Dia aja belum berobat, masih bisa ngomongin, maksudnya nasihatin saya, kadang kita kayak gitu ya. Tetapi kan sebetulnya kalau kita ditegur, kita sehatin, kita bersyukur siapapun orang yang menegur kita. Kalau itu tujuannya untuk kebaikan, kita bersyukur. Oh, syukur ya, saya masih ada yang ngingetin, walaupun kadang-kadang kalau itu dia kesel ya. Kadang-kadang membandingkan gitu, padahal kalau kita pikir ya kalau kita nggak mau berubah, nanti kan kita ke surga kan sendiri-sendiri. Ya kalau kita nggak ngikutin nasihat firman Tuhan, nggak hidup dalam benar firman Tuhan, rugi diri sendiri gitu ya. Jadi bersyukurlah kalau masih ada yang menegur. Jadi jangan terus jadi ngebandingin, tapi mengucap syukur saudara. Siapapun yang menegur saudara, kalau tujuannya itu untuk kebaikan, saudara harus bersyukur. Ya, itu yang kedua, fokus kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah fokus terhadap apa yang saudara kerjakan dan tentunya sesuai dengan kehendaknya. Fokus terhadap pekerjaan atau yang saudara lakukan, tapi sesuai dengan kehendaknya. Urutannya, saya rasa tidak bisa dibalik, saudara. Saudara tidak bisa fokus terhadap yang saudara kerjakan saat ini tanpa pimpinan Tuhan. Diabaikan yang rohaninya. Yang penting gue cari duit dulu. Masalah rohani ntar gitu ya. Enggak seperti itu. Tapi urutannya nggak boleh dibalik, saudara. Ketika saudara melakukan segala pekerjaan di dalam dunia ini, saudara yang berusaha, ada yang bekerja, itu butuh pimpinan Tuhan. Kalau saudara mengabaikan kerohanian saudara kepada Tuhan, saudara akan benar melakukan pekerjaan jasmani saudara. Yuk kita baca di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-12 dan 14. Mazmur 25, banyak baca ayat, nggak apa-apa ya. Ini karena kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan saudara. Bukan dari perkataan saya semata, tapi Tuhan menunjukkan firman Tuhan, membukakan ayat-ayat ini buat saudara dan juga buat saya. Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ini tercatat dalam firman Tuhan. Ya, kalau orang yang takut sama Tuhan berarti matanya tertuju sama Tuhan Yesus, takut akan Tuhan itu menghormati akan kehadiran Tuhan di kalangan. Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kita nggak bisa memilih, bisa aja memilih, saudara. Tetapi kalau kita nanti jalannya bengkok gitu ya, akhirnya nggak ketujuan semula, nggak taunya saudara tuh jalan ya, kayaknya bener nih gitu. Padahal saudara melenceng 1 derajat aja lama-lama kan miring dari tujuan yang utama. Saudara harus ke sini, 1 derajat lama-lama miring makin menjauh, saudara. Ya, dan saudara butuh pimpinan Tuhan dikatakan di ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Kalau kita takut akan Tuhan, kita ini karib sama Tuhan, dekat sama Tuhan, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ajaib nggak saudara ya? Kan kita sering bilang aku mau terima janji Tuhan, tapi kalau saudara nggak bergaul karib sama Tuhan, nggak pernah menemukan firman Tuhan, cuek dengan ibadah saudara, kerohanian saudara, gimana saudara tahu janji Tuhan? Baik gimana saudara tahu bahwa jalan yang saudara sedang jalani ini itu dari Tuhan gitu, ya? Jika kita mengakui Tuhan, mengakui keberadaannya dalam hidup kita, Dia akan meluruskan jalan kita. Jadi kalau kita bengkok, Tuhan akan meluruskan. Mungkin dalam perjalanan hidup kita mengiring Tuhan, banyak juga air mata yang harus kita curahkan. Tidak semua berjalan mulus, tetapi jika kita tetap fokus dan berjalan maju, nggak menoleh ke belakang, pasti akan membawa hasil yang memuaskan. Di dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6 berbunyi demikian.
Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara percaya ini, saudara? Ketika saudara dikatakan di sini nggak berjalan mundur untuk menabur benih, dia dikatakan berjalan maju, walaupun dengan menangis mencucurkan air mata, tapi dikatakan firman Tuhan, dia akan menuai dengan sorak-sorai, pulang dengan sorak-sorai membawa berkas-berkasnya. Ya, ini berbicara bukan hanya kehidupan nanti di surga. Di sini kan dikatakan di ayat pertamanya ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ya, gambaran anak-anak Tuhan di muka bumi ini juga ketika dikatakan kita fokus sama Tuhan, pekerjaan kita juga akan dikatakan ditunjukkan, jalan kita akan ditunjukkan. Ya, sehingga kalau kita bengkok dilurusin sama Tuhan. Oh, banyak air mata, Tuhan, aku kenapa ya dalam hidup ini banyak kesulitan gitu ya. Nah, tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi percayalah kalau kita berjalan fokus sama Tuhan, firman-Nya, Dia pasti akan menunjukkan yang terbaik. Dikatakan kita akan menuai dengan sorak-sorai, membawa berkas pulang juga dengan sorak-sorai. Saudara percaya itu? Jadi itu diajar kita ya, saudara ya. Ketika kita bilang gini aja, Tuhan, aku mau belajar untuk mengucap syukur, ujian dimulai loh, saudara. Kadang-kadang seperti itu. Sehingga iblis kan pengennya gini, wah kamu ayo bersungut-sungut gitu, pengennya seperti itu. Tetapi Tuhan membawa kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin dewasa rohani, mengerti bahwa perjalanan kehidupan ini bukan hanya perkara duniawi saja, kita diberkati secara harta gitu, nggak seperti itu. Tetapi waktu saudara dalam keadaan sakit pun, ketika saudara bisa mengucap syukur, fokus sama kepada Tuhan, itu akan membawa kebaikan buat saudara. Ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan ya. Yang ketiga tadi, fokus adalah apa yang dikerjakan sesuai dengan kehendak-Nya. Nah, saudara, firman Tuhan mungkin tidak bisa saya panjangkan, tetapi 3 hal ini biarlah itu menjadi satu pelajaran penting buat kehidupan saudara dan saya untuk kembali. Dikatakan kalau udah lama nih, saya udah lama nih mengucap syukur sama Tuhan, karena saya mungkin disibukkan dengan hal yang saya kerjakan saat ini sehingga saya lupa untuk baca firman, atau baca sih baca gitu ya, tapi tadi dikatakan yang merenungkan, mengamati, nabat gitu ya, belum saya lakukan lagi gitu. Dimulai lagi saudara ya. Jangan menyibukkan diri, keadaan makin berubah. Dulu kalau lagi dikasih kebebasan untuk beribadah itu juga sulit. Sekarang kan emang dibatasin ya, seolah-olah dibatasin untuk tidak ibadah. Tetapi saudara nggak bisa ibadah juga, gimana dong gitu. Jadi pilihan ada di tangan saudara sebetulnya dan saya. Jadi walaupun keadaannya ini kan pandemi virus, nanti nggak tahu ada masalah apa lagi gitu ya, atau mungkin puji Tuhannya di Indonesia ini menghargai toleransi ya, kita masih bisa beribadah. Banyak kan saudara-saudara yang lain tidak bisa beribadah, gereja dihancurkan gitu ya, seperti itu. Tetapi saudara, itu tidak mengubah seharusnya sikap kita beribadah sama Tuhan. Jadi saat ini baru bisa ibadah online misalnya, saya nggak bisa datang, lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi nggak boleh cuek. Ingat bahwa tadi posisinya nggak bisa dibalik, saudara. Kalau saudara mau berhasil di dalam hidup saudara, hidup di dalam dunia ini, saudara harus mengutamakan Tuhan, mengucap syukur dan fokus kepada Tuhan. Baru saudara bisa fokus kepada pekerjaan yang diberkati Tuhan gitu ya, sesuai dengan kehendak-Nya, pasti akan dipimpin Tuhan. Oke, saya undang Kak Ardi musik untuk depan. 3 hal aja, tetapi jangan dilupakan. Untuk tidak melupakannya harus dipraktekkan. Mengucap syukur, fokus kepada Tuhan tadi, membaca firman, hidup dalam kebenarannya ya, ya. Hidup dalam kebenarannya sehingga tahu, oh ini toh yang harus saya lakukan. Dan Tuhan pasti akan memimpin apapun yang Bapak Ibu saudara-saudari lakukan, Tuhan pasti akan memimpin sehingga kita tidak salah jalan. Saudara, sekalipun saat ini sepertinya tidak ada jalan menurut pemikiran kita, dan hampir mungkin kita tidak bisa bertahan. Aku mau menyerah aja deh. Ada yang seperti itu. Aku udah capek dengan kehidupan ini. Tetapi ingat, Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Dia selalu memacu kita untuk ayo
jalan maju, jangan mundur, jangan noleh ke belakang ya. Itu Tuhan Yesus selalu menolong kita, membantu kita. Ketika kita udah ngakuan Tuhan, kita mungkin jatuh, tapi firman Tuhan katakan kita tidak akan dibiarkan sampai tergeletak, karena Dia mengangkat kita, Dia selalu sabar sama kita. Dia jalan ke depan, tetapi kita tidak akan mungkin gini ya, maksudnya Tuhan jangan tinggalin aku. Dia selalu menunggu kita waktu itu, ya. Jadi waktu kita udah nggak tahan, mungkin kita naik ke atas gunung gitu, udah kelelahan, Dia akan menuntut kita. Bahkan katakan kalau kita nggak berdaya, Dia menggendong kita, gitu. Ya, itu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia ada bersama saat ini dengan kita, dalam hati kita, panggil namanya. Karena di dalam nama Yesus ada pengharapan, karena di dalam nama Tuhan Yesus ada kepastian. Saat tiada jalan, hadapi persoalan ini sedang saudara alami. Yesus ada di sana dan memberiku jalan. Mungkin yang saudara pikirkan tidak seperti ini. Berinya kenyataan, dan saudara berkata, dan tak mampu bertahan. Tapi saudara ingat ini, Yesus ada
Tuhan kami. Tuhan, Engkau yang terus mendidik kami di dalam firman-Mu, Tuhan Yesus. Biarlah kami membuka hati kami, meluaskan hati kami untuk Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami. Biar dalam kehidupan kami setiap harinya ada keluar pengucapan syukur. Apapun keadaan kami saat ini, kami mengucap syukur Tuhan. Mungkin saat ini kami sedang dalam keadaan susah. Tuhan melihat setiap cerita hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu Tuhan Yesus pada saat ini. Mungkin mereka ada yang kehilangan pekerjaan. Mereka juga harus menghidupi rumah tangga mereka. Mungkin di antara mereka ada yang sakit. Apapun persoalan mereka, biarlah Tuhan Yesus kami mengangkat tangan, mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Karena dikatakan di dalam pengucapan syukur, Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan ajar kami untuk tidak mengalihkan pandangan kami dari Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus jawaban kami. Ketika kami fokus kepada Engkau, hidup di dalam terus kebenaran firman Tuhan, walaupun Tuhan Yesus dunia ini menggoda kami, sehingga kami ingin menoleh ke belakang. Tetapi ketika kami fokus untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalan kami, menuntun kami dalam setiap jalan kami, sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan restui, Tuhan anugerahi, Tuhan berkati. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap jemaat-Mu, setiap pendengar firman-Mu pada hari ini Tuhan Yesus, sehingga firman Allah boleh tertanam menjadi benih-benih yang tumbuh dengan baik dan berbuah, Tuhan Yesus, sehingga menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar kami lakukan firman-Mu, bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi benar-benar kami lakukan, sehingga hidup kami berbahagia dan diberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat saya undang untuk berdiri, tetap mengucap syukur kepada Tuhan, fokus pada Tuhan dan fokus pada pekerjaan-Mu, maka kemenangan demi kemenangan sudah akan meraih di dalam kehidupan saudara sesuai dengan janji-Nya. Angkat tanganmu dan siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerja-Mu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang begitu indah akan menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Dia datang. Sudah terima berkat Tuhan. Haleluya. Semua Saudara bersedia dijalankan. Amin. Pujian Allah, lagu dahsyat. Amin.